Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Ratna dalam channel Belajar Bareng Akuntansi. Hari ini kita akan belajar materi produk kreatif dan kewirausahaan. Kelas 12 pada bab yang pertama ini melanjutkan materi kelas 11 yaitu KD yang ke-8, menghitung harga pokok produksi dan menentukan BEP atau break even point dan keuntungan usaha. Materi nanti yang pertama adalah berkaitan dengan kebijakan penetapan harga, kemudian harga pokok produksi, dan penentuan harga jual, serta menentukan besarnya keuntungan usaha. Yang pertama adalah kebijakan penetapan harga. Kebijakan penetapan harga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah kebijakan harga konsumen, yang kedua kebijakan harga grosir, dan yang ketiga adalah kebijakan harga retailer. Kebijakan harga konsumen ditetapkan oleh perusahaan ketika usaha itu akan menyasar konsumen baru. Kemudian kebijakan harga grosir berlaku ketika perusahaan menjual barang, produk ataupun berupa jasa dengan harga yang lebih rendah, yaitu harga grosir. Kemudian kebijakan harga retailer dilakukan ketika usaha itu dia menjual kembali barang kepada bentuk usaha lain yang mereka akan menjual kembali barangnya. Baik, yang pertama kebijakan harga konsumen. Kebijakan harga konsumen ada 2 jenis, yaitu signing price dan penetration price. Signing price menetapkan harga setinggi mungkin karena perusahaan belum memiliki saingan dan produk dipasarkan untuk orang kaya. Jadi shiny gitu ya. Shine itu berarti bersinar. Jadi di sini memang harganya langsung tinggi. Karena apa? Karena mereka menyasar pasar orang-orang yang berpunya, pasar orang-orang yang kaya raya. Berpunya itu artinya punya uang gitu ya. Jadi mereka menciptakan image bahwa produk ini adalah produk yang produk yang pantas dimiliki oleh mereka yang mengaku kaya, seperti itu. Kemudian penetration price yaitu menetapkan harga serendah mungkin untuk masuk ke pasar dengan menerobos produk perusahaan lain. Nah, ini berkebalikan dengan yang tadi, bahwa harga dipatok lebih rendah dari perusahaan-perusahaan yang lain yang sudah mempunyai produk sejenis dengan yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan kita atau perusahaan yang akan memasuki pasar itu. Kemudian yang kedua, kebijakan harga grosir. Seperti tadi yang saya sampaikan, adalah memberikan potongan harga karena pembayaran tunai atau karena pembelian dalam jumlah besar. Artinya biasanya grosiran gitu ya kalau di lingkungan kita menyebutnya. Kemudian yang ketiga, kebijakan harga retailer. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah margin price, yang kedua lining price, yang ketiga competitor price, yang keempat judgment price, yang kelima customary price, yang keenam OOD price, yang terakhir combination price. Apa yang dimaksud margin price? Coba silahkan dibaca pengertian di samping ini. Kemudian lining price, apa itu? Silahkan disimak. Competitor price, apa itu? Nah, di samping ini silahkan dibaca pengertiannya. Yang berikutnya judgment price. Kelima customary price. OOD price.
Dan yang terakhir combination price. Baik, pembahasan berikutnya tentang harga pokok produksi. Apa yang dimaksud harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah akumulasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual. Nah, apa sajakah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang akan dijual? Berikut ini biaya-biaya tersebut. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya tidak langsung atau overhead pabrik. Nah, overhead pabrik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adalah bahan tidak langsung dan tenaga tidak langsung. Kemudian bagaimana menentukan harga pokok produksi? Nah, ada dua cara untuk menentukan harga pokok produksi. Yang pertama dengan full costing. Artinya semua biaya produksi, baik yang tetap ataupun biaya variabel, dianggap atau dihitung sebagai bagian dari harga pokok produksi. Semua biaya-biaya ditambahkan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara variable costing. Metode variable costing hanya menghitung biaya variabel yang digunakan pada saat periode pembuatan produk itu dihitung, gitu ya. Jadi misalkan periode 2019, maka variabel yang dihitung adalah yang digunakan pada selama tahun 2019 itu saja. Begitu. Nah, semuanya ditambahkan, ketemulah harga pokok produksi. Apa sih manfaat kita tahu harga pokok produksi? Manfaatnya adalah kita sebagai pengusaha akan lebih mudah menentukan berapa harga jual produk yang kita produksi tersebut. Jadi, ketika kita sudah tahu harga pokok produksinya, kita tinggal menentukan berapakah keuntungan yang ingin kita peroleh. Nah, dari situ kemudian akan lahir harga jual. Next, berikutnya adalah metode penetapan harga. Ada 3 jenis metode. Yang pertama adalah harga biaya plus atau cost plus pricing. Bagaimana? Bahwa di dalam cost plus pricing ini harga jualnya terdiri dari harga beli ditambah dengan persentase biaya atau persentase keuntungan yang ingin kita peroleh. Kemudian yang kedua ada markup price atau harga markup. Harga markup dihitung dengan cara harga jual sama dengan harga beli plus markup. Apa sih markup? Besarnya markup adalah keseluruhan biaya operasional ditambah dengan keuntungan yang ingin diperoleh. Mohon maaf ya, di dalam tulisan harga biaya plus ini ada sedikit kekeliruan. Rumusnya harga biaya plus harga jual sama dengan harga beli ditambah persentase keuntungan yang diinginkan, bukan ditambah markup ya. Kemudian yang ketiga adalah titik pulang pokok atau break even point. Apa sih yang dimaksud dengan BEP atau break even point? Adalah titik keseimbangan antara jumlah hasil penjualan dengan jumlah biaya produksi. Artinya di BEP ini pengusaha tidak rugi namun juga tidak untung. Ini adalah minimal jumlah yang harus dijual oleh sebuah perusahaan agar tidak rugi. Nah, bagaimana rumus menghitung BEP? Rumusnya adalah BEP dalam kurung Q, artinya BEP itu satuannya kuantitas, satuannya adalah buah atau pieces gitu ya. Sama dengan FC dibagi dalam kurung P min VC. Nah, BEP atau dalam kurung Q adalah jumlah unit produksi yang dihasilkan atau dijual. Kemudian FC adalah fixed cost, artinya biaya tetap. Kemudian VC adalah variable cost atau biaya variabel. Dan P adalah
price per unit atau harga jual per unit. Baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama tentang harga jual plus gitu ya. Tadi biaya produksi 100 barang adalah biaya bahan baku 3 juta rupiah, biaya tenaga kerja 550.000 rupiah, dan biaya lain-lain terdiri dari biaya sewa, gaji pimpinan, serta penyusutan peralatan sejumlah 450.000 rupiah. Ditanyakan berapakah harga barang per unit jika keuntungan yang diinginkan adalah 20% dari total biaya, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 3 juta ditambah dengan biaya tenaga kerja 550.000 ditambah dengan biaya lain-lain 450.000 sama dengan 4 juta rupiah. Ini adalah harga pokok produksinya. Kemudian keuntungan yang diinginkan adalah 20% dari total biaya. Maka 4 juta rupiah ditambah dengan 20% dikalikan 4 juta rupiah sama dengan 4 juta ditambah 800.000 rupiah sama dengan 4.800.000 rupiah. Ini adalah keuntungan yang ingin diperoleh. Maka berapakah harga satuan atau harga per unit jika keuntungan yang diinginkan 20% dari total biaya? Harganya adalah 4.800.000 rupiah dibagi dengan 100, yaitu produksi barang yang dihasilkan. Hasilnya berapa harga satuannya? Harga satuannya adalah 48.000 rupiah. Begitu. Kemudian contoh yang kedua nih ya. Jadi harga barang per unit adalah 48.000 rupiah. Contoh yang kedua tentang harga markup. Harga beli barang dagangan adalah 5.500.000 rupiah. Biaya pengelolaan dan penjualan adalah 150.000 rupiah. Berapa harga barang per unit jika keuntungan yang diharapkan adalah 450.000 rupiah? Cara menghitungnya adalah harga beli ditambah dengan biaya pengelolaan dan penjualan ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Sama dengan 5.500.000 rupiah ditambah dengan 150.000 rupiah ditambah dengan 450.000 rupiah sama dengan 6.100.000 rupiah. Jadi berapa harga barang per unit? Harga barang per unitnya adalah 6.100.000 rupiah karena tidak dijelaskan berapa sih barangnya yang dibeli itu. Nah, ini dianggap sebagai 1 unit gitu ya. Contoh yang ketiga tentang BEP atau break even point. PT Amanah memproduksi kaos kaki dengan biaya tetap 36 juta rupiah. Biaya variabelnya 4.000 rupiah per unit dan harga jualnya 10.000 rupiah per unit. Ditanyakan, hitunglah BEP-nya, break even point. Cara menghitungnya, masih ingat rumus BEP tadi apa? BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan biaya variabel dikurangi dengan BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, BEP sama dengan 36 juta rupiah dibagi 10.000 dikurangi 4.000 rupiah sama dengan 6.000 unit. Artinya untuk menutup biaya sebesar
36 juta rupiah, PT Amanah harus dapat menjual kaos kaki minimal 6.000 unit agar tidak mengalami kerugian. Maka biar untung berapa yang harus dijual? Biar mendapatkan untung, maka yang harus dijual adalah lebih dari 6.000 unit. Baik, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Silakan anak-anak mengerjakan tugas yang akan saya berikan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Belajar Bareng Bu Ratna untuk mendapatkan update tentang materi-materi pelajaran ilmu pengembangan diri dan barangkali nanti ada kuis yang kalian akan mendapatkan hadiah di dalamnya. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.